Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen. Bersama saya, Uki Bahtiar. Pemirsa, kita masuk ke informasi pertama terkait penyerangan terhadap Kapolsek dan beberapa aparat kepolisian Resort Tangerang oleh seorang pemuda. Baru-baru ini, pimpinan DPR meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus tersebut dan menyelidiki motivasi pelaku. DPR juga mendorong aparat Polri untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman teror. Berikut kita saksikan informasi selengkapnya. Menanggapi kasus penyerangan yang dialami aparat kepolisian daerah Tangerang, Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam, Fadlizon, meminta aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut. Untuk mengetahui modus dan motivasi dilakukannya penyerangan tersebut, apakah merupakan tindakan kriminal atau merupakan aksi teror. Melihat makin sering terjadinya serangan terhadap aparat kepolisian, Fadlizon menghimbau aparat kepolisian untuk lebih sigap dalam menyikapi segala bentuk ancaman yang datang. Saya kira harus segera diusut lah, latar belakangnya apa, siapa pelakunya, jangan sampai ini menjadi satu modus, latar belakang persoalannya itu kira-kira apa. Saya kira ini harus cepat lah, sehingga ada kepastian ini alasan-alasan itu apa yang terjadi di belakangnya. Karena apakah ini tindakan kriminal biasa, ataukah ada aksi yang merupakan teror, dan sebagainya. Anggota Komisi 3 DPR RI, Edi Kusuma Wijaya, meminta aparat kepolisian untuk lebih waspada terhadap setiap ancaman teror yang datang. Menurutnya, teror yang tertuju terutama kepada pihak kepolisian akhir-akhir ini semakin meningkat dan meresahkan. Edi berharap kasus ini tidak dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu. Ia juga mendorong pihak kepolisian untuk segera mengungkap motif penyerangan ini. Ya, polisi perlu waspada, masyarakat perlu waspada. Kelihatannya ada peningkatan situasi, mungkin menghadapi apa? Ini hal-hal yang bersifat teror seperti yang terjadi di Kota Tangerang ini bisa terjadi. Nah, ini yang perlu kita waspada. Helmi Darmawan dan Ridwan, TVR Parlemen, laporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya datang dari Komisi 6 DPR RI yang mendukung program revitalisasi pasar tradisional dan bedah warung yang akan dijalankan Kementerian Perdagangan pada tahun anggaran 2017. Program ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Kita simak informasi selengkapnya. Ditemui usai rapat kerja Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Perdagangan, Enggar Tiasto Lukita beserta jajarannya baru-baru ini, anggota Komisi 6 DPR RI Darmadi Durianto mengatakan, program bedah warung merupakan suatu terobosan yang sangat positif karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat kecil. Selain mendongkrak perekonomian rakyat, menurut Darmadi, program ini dinilai mampu menghidupkan kembali usaha kecil dan menengah. Program ini mendorong masyarakat untuk berinovasi dan lebih menggiatkan usaha untuk meningkatkan perekonomian, serta siap bersaing menghadapi pasar global dan pelaku usaha asing. Tekanan dari pihak asing yang masuk ke Indonesia, itu dengan capital yang luar biasa besar, dibawa oleh pengusaha besar dengan bukan lokal brand, tapi global brand. Itu tekanan dari global brand itu masuk ke Indonesia, itu membuat porsi pelaku-pelaku UMKM, pelaku-pelaku warung itu semakin berkurang. Anggota Komisi 6 DPR RI, Gede Sumerjaya Linggih, mengatakan keberadaan pasar tradisional seperti sekarang ini dinilai belum mampu bersaing dengan pasar-pasar modern. Gede menegaskan Komisi 6 DPR akan terus memberikan pengawalan pada program revitalisasi pasar ini agar keberadaan pasar tradisional yang menjadi pusat perekonomian masyarakat akan tetap eksis dan siap menghadapi persaingan dengan pasar modern. Minimum bisa bersaing antara adanya pasar modern dengan pasar tradisional. Paling tidak jauh berbeda kenyamanannya, tidak jauh berbeda kebersihannya, sehingga nantinya benar-benar produsen ketemu dengan konsumen. Ya, kalau di pasar tradisional lebih pendek alurnya ketimbang daripada pasar. Putri Mario dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Kita masuk ke informasi yang terakhir, pemirsa. Dalam era digital saat ini, media sosial dan internet menjadi salah satu sumber informasi yang penting bagi masyarakat. Oleh karena itu, para pengelola dan admin media sosial dan situs resmi lembaga-lembaga negara perlu terus meningkatkan kapasitasnya agar dapat menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Kita simak informasi selengkapnya. Sekjen DPR RI menggelar kopi darat dengan admin media sosial dan website lembaga-lembaga negara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta baru-baru ini. Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI, Agung Budi Santoso, mengatakan, media sosial di zaman modern sekarang ini harus digunakan dengan sebaik-baiknya, khususnya para admin media sosial yang mengelola lembaga pemerintahan.
Agung menambahkan para pengelola media sosial di lembaga negara perlu terus ditingkatkan untuk menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat dan mengedepankan etika agar informasi yang disampaikan tidak membuat gaduh masyarakat. Acara Kopi Darat ini menjadi wadah untuk saling bertukar informasi antar para admin media sosial dan situs resmi lembaga negara. Tujuan daripada media sosial ini kan sebetulnya ingin menyampaikan informasi yang ada di lembaga itu. Media sosial ini bisa menjadi sumber berita yang benar, yang akurat, sehingga masyarakat mendapatkan edukasi, pendidikan politik yang baik. Dalam menyampaikan informasi tentunya harus berdasarkan data yang benar. Ya. Kalau orang Jawa tuh jangan waton ya, jangan asal gitu ya. Tapi selaku penggiat media sosial ini tentunya harus punya etika ya, untuk menyampaikan yang benar, tidak memperkeruh suasana. Itu saja. Sekretaris Jenderal DPR RI, Winangtuni Intiastiti berharap media sosial bisa dimanfaatkan untuk komunikasi dengan masyarakat secara lebih intens, meski ini bukan suatu pekerjaan yang mudah. Lebih jauh, Winangtuni Intiastiti meminta kepada admin media sosial untuk bisa mengangkat grading positif dari masing-masing kementerian dan lembaganya masing-masing. Acara diskusi Kopi Darat ini menegaskan komitmen DPR untuk menjadi parlemen modern yang transparan dan penggunaan teknologi informasi dalam tugas dan fungsi kedewanan. Terutama bagi DPR itu sangat penting karena DPR ini kan sentral, salah satu lembaga sentral ya di pemerintahan. Jadi termasuk pilar gitu ya demokrasi yang juga sangat seksi gitu beritanya di masyarakat gitu. Nah ini tentu kita harus manfaatkan seluruh media yang ada termasuk media sosial untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat secara lebih intens. Kita sudah punya Twitter, kita sudah punya YouTube, Instagram, tapi masih belum maksimal, followernya masih relatif sebagai sebuah institusi, masih belum besar. Jadi harus terus dibangun tentu dengan update ya berbagai informasi dengan merespons dengan cepat gitu aspirasi-aspirasi masyarakat atau komentar-komentar masyarakat atau harapan-harapan masyarakat kepada DPR ini. Ada juga kementerian yang bisa berada dalam posisi yang tinggi gitu di dalam grading di media sosial, grading terkait dengan citra lembaga gitu ya di mata masyarakat, di mata publik. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.